Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan ilmu catur dari GoCash. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video ini berlanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pembahasannya. Dimana di pertandingan kali ini mempertemukan antara GoCash memegang bedak putih melawan Aidin Suleimanli memegang bedak hitam. Dan GoCash mengalami pembukaan dengan E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, gajah C4, pembukaan Italia. Kuda ke F6, pertahanan 2 kuda, D3, gajah ke C5. Ini namanya Italia game, gojo piano. Gajah G5, memimpin juga kuda, H6, menyerang gajah. Gajah H4, tetap memantau kuda. Dan berlanjut G5, mengancam gajah, dan gajah G3. D6 mengaktifkan juga gajah ke depan. C3 dan saya teman-teman menjaga petak D4 dan juga B4 dan sekaligus mempersiapkan biar maju ke depan. Berlanjut A5 memantau petak B4. Berlanjut kuda B ke D2, gajah A7 dan A3, persiapan pendobrakan di B4. Kuda H5 mengancam juga gajah, dan di pos seperti ini GoCash memilih dengan kuda pukul pion E5, membuka ruang buat menteri menyerang kuda, dan dijawab oleh hitam kuda pukul gajah menyerang juga beteng. Berlanjut gajah pukul pion tempo skak. Nah teman-teman, sebelumnya di pos seperti ini apabila langsung dijawab dengan kuda pukul pion misalkan menyerang menteri, menyerang beteng, dan di pos seperti ini menteri ke F6 juga melindungi beteng dan sekaligus menyerang pion F2. Kuda F3 misalkan, maka kuda pukul beteng, dan kuda pukul beteng, menteri pukul kuda. Nah teman-teman, di pos seperti ini udah jelas keunggulan ada di tangan hitam. Nah maka dari itu kita kembali. Nah teman-teman, di langkah aslinya memang wajib dijawab dengan gajah pukul pion tempo skak. Berlanjut raja F8 dan kuda G6 tempo skak. Raja G7, langkah yang kurang bagus. Langkah yang terbaik memang raja pukul gajah. Dan setelah kuda pukul beteng, skak, maka menteri pukul kuda dan pion pukul kuda. Nah di pos seperti memang putih kalah 1 perwira, tetapi diunggulkan kualitas perwira dan juga 2 pion. Nah oke, kita kembali lagi. Nah di langkah aslinya ini raja G7, berlanjut pion pukul kuda dan sekaligus membuka jalur F. Berlanjut raja pukul gajah, kuda pukul beteng, tempo skak, menteri pukul kuda, D4, dan jelas teman-teman langsung memblokir jalur gajah dan nantinya putih langsung bisa rokade. Raja G7 dan rokade menguasai jalur F. Gajah D7 mengaktifkan beteng, raja ke H1 dan jelas menghindari pin dari gajah. Beteng F8 mengadu beteng, menteri ke E2 menghubungkan kedua beteng, beteng pukul beteng, tempo skak, beteng pukul beteng, menteri E8, menteri F3, dan jelas teman-teman
ancamannya skak Menteri F6, Menteri E7, dan jelas langsung mengawal petak-petak yang akan ditempati oleh Menteri Putih. Kuda ke C4, gajah ke E6, menyerang juga kuda E3. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini, apabila D5 misalkan, maka gajah G8 tetap sama teman-teman. Dan apabila pion pukul kuda, maka gajah pukul kuda, menyerang juga beteng. Beteng E1, maka pion pukul pion, dan jelas hitam diunggulkan. Nah oke, maka dari itu kita kembali. Nah di posisi seperti ini lebih dipilih dengan kuda E3, kuda D8, kuda F5, tempo skak, menyerang juga menteri. Langkah wajib, gajah pukul kuda, dan pion pukul gajah. Dan jelas teman-teman, satu pion sudah bebas. Menteri F6, beteng E1, menguasai jalur E, gajah ke B6, dan jelas teman-teman, nantinya bisa maju pion ke depan dan bisa menempati petak C7. G4 melindungi juga pion, C5, D5, C4 mengaktifkan juga gajah. Petak E4 menyerang juga pion, gajah C5, dan jelas bersiap maju pion ke depan. A4 langsung diblokir. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini apabila beteng pukul pion, maka kuda ke F7, dan jelas bersiap menempati petak E5. Beteng E4 tetap kuda E5, menyerang menteri. Menteri F1, menteri F7, menyerang juga pion. C4, maka H5. Nah teman-teman, di posisi seperti ini memang bangunan cenderung lebih seimbang. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah maka dari itu Kukes lebih memilih dengan A4, langsung memblokir. Gajah A7, menteri E2, menyerang juga pion, dan sekaligus membantu beteng menyerang raja. H5, menawarkan pertukaran pion. Beteng E7, tempo skak, raja F8, beteng E8, tempo skak, raja F7 kembali, dan barulah pion pukul pion, dan bersiap promosi ke depan. G4 dimainkan. Nah teman-teman, sebelumnya apabila menteri pukul pion dan ancaman skakmat, maka ini salah besar, maka menteri E7 skakmat. Nah oke, kita kembali lagi. Nah setelah G4 dimainkan, H6 berlanjut, dan menteri pukul pion. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dipilih dengan menteri pukul pion H6, maka menteri E7 juga skakmat. Nah maka dari itu dipilihlah menteri pukul pion F5. H7 promosi, persiapan, dan menteri B1 tempo skak. Menteri E1 menutup, menteri pukul menteri, tempo skak, beteng pukul menteri, dan pion siap promosi. Dan di posisi seperti ini juga hitam menyerah. Apabila dilanjutkan raja G7, maka H8 promosi menteri, raja pukul menteri. Beteng E8 tempo skak, sekaligus menyerang kuda. Raja G7, maka beteng pukul kuda. Nah lihat teman-teman, keunggulan jelas ada di tangan putih. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.